Entah karena menyibukkan diri dengan urusan dunia, seperti karena sekolah, kuliah, pekerjaan, atau hanya karena pergi bermain layang-layang dan sepak bola, sebagian kaum muslimin seringkali menunda-nunda melaksanakan sholat asar hingga waktunya hampir habis. Atau bahkan tidak mengerjakan sholat asar sama sekali. Tentu saja hal ini bertentangan dengan perintah syariat untuk menjaga pelaksanaan semua sholat wajib, termasuk sholat asar, sesuai dengan waktunya masing-masing. Perlu diketahui bahwa awal waktu sholat asar adalah ketika panjang bayangan sama dengan panjang bendanya. Demikian pendapat jumhur ulama yang diselisihi oleh Abu Hanifah. Sedangkan mengenai waktu akhir sholat asar, terlihat saling bertentangan antara dalil-dalil yang ada. Dalam hadis, ketika malaikat Jibril mengimami Nabi SAW, sholat di hari pertama pada saat panjang bayangan sama dengan panjang benda. Sedangkan esoknya, pada saat panjang bayangan sama dengan 2 kali panjang benda. Lalu dikatakan di akhir hadis bahwa batasan waktu sholat adalah antara 2 waktu tersebut. Inilah yang disebut dengan waktu ikhtiar menurut Syafi'iyah. Sedangkan dalam hadis Abdullah bin Amr disebutkan waktu asar masih terus ada selama matahari belum menguning. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang mendapati 1 rakaat sholat asar sebelum matahari tenggelam, maka ia telah mendapatkan sholat asar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari dalil-dalil yang kami sebutkan tadi, ulama Syafi'iyah menyimpulkan bahwa sholat asar memiliki 4 waktu. Yakni pertama, waktu fadilah atau utama, yaitu sampai panjang bayangan sama dengan 2 kali panjang benda. Kedua, waktu jawaz bila karohah, atau boleh dan tidak makruh, yaitu mulai ketika panjang bayangan telah 2 kali panjang benda hingga matahari menguning. Kemudian yang ketiga, waktu karohah atau makruh, yaitu mulai saat matahari menguning hingga mendekati tenggelam. Dan yang terakhir, waktu tahrim atau haram, yaitu mengakhirkan waktu sholat hingga waktu yang tidak diperkenankan. Semua sholat yang dikerjakan pada waktu-waktu tadi dinamakan adaan, bukan qadha. Demikian penjelasan dalam Kifayatul Ahyar halaman 80 dan juga disinggung dalam Al-Iqna yang menyebutkan sampai 7 waktu. Nah, sholat yang dilakukan menjelang matahari tenggelam itulah sholatnya orang munafik. Dalam hadis Anas disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Itulah sholat orang munafik. Ia duduk menanti matahari di antara 2 tanduk setan. Lalu ia berdiri dan melaksanakan sholat 4 rakaat dengan cepat. Tidaklah ia mengingat Allah, kecuali sedikit." Hadis riwayat Muslim. Perlu diperhatikan, yang menjadi masalah adalah ketika seseorang sengaja menunda-nunda pelaksanaan sholat asar sampai waktunya hampir habis, tanpa ada uzur tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Atau bahkan hal ini telah menjadi kebiasaannya sehari-hari, karena memang meremehkan sholat asar. Maka hal ini mirip dengan ciri-ciri orang munafik yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kami sebutkan tadi. Bahkan terdapat ancaman khusus bagi mereka yang sengaja meninggalkan sholat asar. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya." Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim memperhatikan sungguh-sungguh masalah ini. Misalnya, seorang pegawai yang akan pulang ke rumah di sore hari, hendaklah ia memperhatikan apakah mungkin akan terjebak macet di perjalanan hingga tiba di rumah ketika sudah maghrib. Nah, dalam kondisi seperti ini, sebaiknya ia menunaikan sholat asar terlebih dahulu sebelum pulang dari kantor. Atau ketika ada suatu acara atau pertemuan di sore hari, hendaklah dipastikan bahwa ia sudah menunaikan sholat asar terlebih dahulu. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah.